Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada sahabat-sahabat semuanya. Semoga sahabat-sahabat dalam keadaan baik, sehat walafiat. Dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada semua sahabat-sahabat. Dalam video kali ini, saya akan menceritakan tentang kisah wali Allah yang berasal dari kalangan jin. Fenomena keberadaan jin memang menjadi misteri bagi kita umat manusia. Namun sebagai umat yang beriman, kita diwajibkan untuk beriman dan mempercayai hal-hal yang bersifat gaib. Iman kepada sesuatu yang gaib, salah satunya iman akan adanya bangsa jin, merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh orang yang bertakwa. Hal itu sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 2-3. Beriman kepada yang gaib ialah beriman kepada sesuatu yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Makhluk jin tidak dapat dilihat secara kasat mata karena termasuk makhluk gaib. Percaya kepada yang gaib yaitu mengitikadkan adanya sesuatu yang maujud, yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera, namun ada dalil yang menunjukkan atas keberadaannya, seperti adanya Allah, malaikat-malaikat, jin, syaitan, hari akhirat, dan lain sebagainya. Dalil-dalil yang menunjukkan keberadaan jin sangatlah banyak. Namun dua di antaranya adalah sebagai berikut. Firman Allah yang artinya, "Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran." Quran Surat Al-Ahqaf 29. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Telah datang kepadaku dai jin, lalu aku pergi bersamanya. Kemudian aku membacakan Al-Quran kepada mereka." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, Imam Qurtubi dalam tafsirnya menuturkan bahwa para ahli ilmu berbeda pendapat tentang asal-usul jin. Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa jin adalah keturunan iblis, sedangkan manusia adalah keturunan Nabi Adam alaihi salam. Keduanya, baik bangsa jin maupun manusia, ada yang beriman dan ada pula yang kafir. Jin muslim dapat pahala jika berbuat baik. Seperti halnya manusia, jin juga akan memperoleh pahala jika berbuat baik dan akan mendapatkan dosa dan siksa jika berbuat kejahatan. Manusia dan jin yang beriman serta taat kepada perintah-perintah Allah dinamakan wali atau kekasih Allah. Sedangkan yang durhaka dan kufur kepada Allah dinamakan syaitan. Yang menjadi pertanyaan, mungkinkah jin bisa mencapai derajat aulia Allah? Adakah jin wali Allah? Berikut adalah penjelasan dan jawabannya. Tidak hanya mungkin, bahkan memang ada dalam kitab Sifatus Sofwah, bab ahli ibadah dari bangsa jin. Disebutkan beberapa jin yang menjadi waliullah. Di antaranya ada riwayat Sahal bin Abdillah saat bertemu dengan bangsa jin yang pernah bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Sahal bin Abdillah berada di sebuah negeri bernama Ad. Beliau terkesan dengan sebuah kota yang di tengahnya terdapat sebuah gedung batu terukir yang dihuni oleh bangsa jin. Beliau pun masuk ke dalam gedung itu. Kemudian di dalamnya terdapat seorang lelaki yang tinggi besar sedang sholat menghadap kiblat. Lelaki itu memakai jubah yang terbuat dari bulu yang sangat indah. Beliau tidak hanya mengagumi bentuk tubuh lelaki itu yang tinggi besar, akan tetapi beliau juga lebih mengagumi keindahan jubahnya. Kemudian beliau memberi salam kepadanya
Lelaki itu menjawab salamnya seraya berkata, "Hai Sahal, sesungguhnya tubuh itu tidak merusak pakaian. Akan tetapi yang merusak pakaian adalah bau dosa dan makanan yang haram. Jubah yang aku pakai ini berusia 700 tahun. Dalam jangka waktu itu, aku bertemu dengan Isa dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan aku beriman kepada keduanya." Maka berkatalah Sahal, "Siapakah Tuan?" Lelaki itu menjawab, "Aku termasuk di antara yang disebutkan dalam ayat pertama surah Al-Jin, yang artinya, katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya telah mendengar sekumpulan jin." Surah Al-Jin ayat 1. Dan apakah jin bisa mati? Ini penjelasannya. Kisah jin yang mati akibat pengulangan ayat pengingat mati. Yahya bin Abdurrahman al-Asy'ari berkata, "Telah menceritakan kepadaku istri Khulaid. Dari Khulaid berkata, adalah aku berdiri sholat, maka aku membaca ayat ini. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati." Surah Al-Anbiya ayat 35. Aku membacanya berulang kali. Tiba-tiba ada yang berteriak kepadaku dari sekitar rumah, "Berapa kali kamu ulang ayat ini? Kamu telah membunuh dengan ayat tersebut 4 kumpulan jin, sehingga tidaklah mereka mengangkatkan kepalanya ke langit, melainkan mereka mati akibat engkau mengulang-ulang ayat tersebut." Selepas itu Khulaid pun menjadi sangat sedih mengetahui hal demikian. Apakah jin bisa mati? Dalam fatwa Al-Hadisiyah Imam Ibnu Hajar halaman 155 berkata Al-Hasan bahwa jin tidak bisa mati. Sedangkan menurut Ibnu Hajar sendiri, jin bisa mati karena sudah banyak kejadian mereka mati, dikafani dan dipendam. Wallahu a'lam bishawab.